Oh ini Bu Widya tuh. Halo, selamat pagi seluruh Pangling. penonton dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir ke hadapan Anda melalui TVRI Stasiun Jawa Tengah. Dan kali ini kami langsung berada di kawasan Belahan Jepara dalam peresmian pembangunan infrastruktur Provinsi Jawa Tengah tahun 2014. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun 2014 dicanangkan akan menjadi tahun infrastruktur bagi Provinsi Jawa Tengah. Beragam bidang infrastruktur telah menjadi pusat perhatian khusus bagi pemerintah provinsi. Beragam program kerja untuk optimalisasi infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah telah dipersiapkan secara matang dan saat ini telah siap untuk dilaksanakan. Dan hari ini pada Minggu 16 Maret 2014, hal tersebut akan segera diamini oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Dan nanti Gubernur juga akan melakukan telekonferensi bersama sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah langsung dari kawasan Belahan Jepara. Selengkapnya kita segera bergabung bersama rekan saya yang telah siap untuk memandu acara ini selengkapnya. Silakan Sigit Rudianto. Baik Nova Aida, sudah penonton dari Kecamatan Belahan Jepara. Hari ini Gubernur Jawa Tengah akan memberikan sebuah dorongan bagi kita bersama untuk memulai tahun 2014 ini dengan pembangunan infrastruktur dalam skala yang cukup masif. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Sugeng Rawuh Bapak. Ya, matur nuwun Mas. Bagaimana perjalanan dari Semarang ke Jepara hari ini? Ada jalan yang mulus, ada sing rada kaya tril-trilan kebo ya. No. Banyakan yang mana Pak? Banyakan yang mana ini Ya? Pak? Banyakan yang mana? Kalau kita melihat banyaknya, relatif sebenarnya masih banyak yang baik. Prihatin Pak. Ya, cuman kalau pas nyungsep gitu ya elek tenanan gitu. Untung sudah dahar Pak ya tadi pagi ya. Pak Gubernur, tahun 2014 digodok selama sekian bulan di tahun 2013 untuk bisa diwujudkan. Ya. Ada angka yang menyebutkan sebelumnya kita di bawah angka 1 triliunan. Ya. Secara total tahun 2014 untuk Jawa Tengah berapa APBD Provinsi Jawa Tengah yang dikucurkan untuk infrastruktur? Total sebenarnya yang kita berikan khususnya juga bantuan-bantuan untuk kabupaten kota sampai desa 2,1 triliun. Hampir 3 kali lipat ya Pak ya? Ya, tapi sampai desa. Cuman yang untuk jalan saja kita masih kurang. Itu masih sekitar berapa angkanya? 870. Angka persisnya 870. Jadi angka 1 triliun untuk jalannya masih kurang. Jalan saja ya. Tapi kalau sampai yang kabupaten, bantuan ke kabupaten kota sampai dengan ke desa yang semua kita coba dorong untuk infrastruktur sudah 2,1. Nah, ini PR kita adalah biarkan yang nanti untuk kabupaten kota tetap berjalan, yang untuk desa juga tetap berjalan, tapi yang khusus provinsi kita akan tambah di 2015 dan saya lagi izin nanti sama rakyat lewat Dewan untuk anggaran perubahan ini pun kita akan dorong untuk menambah kekurangan itu sehingga pada akhir tahun ini kita harapkan total di atas 1 triliun plus APBD perubahannya. Bisa kira-kira Pak ya? Insya Allah, karena kalau dari sisi teknis, administratif, oke semua, tinggal politis. Nah, politis dan teknis sih Pak Gubernur. Ya. Ada hal-hal yang memang perlu di breakdown di level kabupaten kota. Ya. Sementara mohon maaf, mungkin ada perbedaan kemampuan antara Dinas Bina Marga Provinsi dengan Dinas Rupa di kabupaten kota. Ya. Saya tinggal di Temanggung. Oke. Tiap kali berangkat ke Semarang itu ada 3 kabupaten kota yang saya lewati Pak. Betul. Dan jalan Temanggung, jalan Magelang, dan jalan Kabupaten Semarang itu mohon maaf berbeda-beda. Kelihatannya ada kekurang seragaman teknis. Betul. Apakah ada perhatian khusus dari Pak Gubernur via Dinas Bina Marga mungkin? Kita sudah rapat di 6 karisidenan, semuanya. Pak Korwil? Ya, enggak korwil, karisidenan, jadi tidak korwil. Nah, maka ada satu Pak Korwil itu 2 kali kita rapat, karena memang karisidennya lebih gede waktu itu. Nah, kita coba melakukan apa yang tadi disampaikan sebagai sinkronisasi dan harmonisasi. Kalau itu bisa kita lakukan, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita sinkronkan. Yang pertama, kabupaten kota dalam perencanaannya sama atau sesuai dengan ada yang di provinsi. Kalau itu terjadi, maka sebenarnya padu serasi tadi yang disampaikan itu bisa kita lakukan. Nah, kalau kemudian teman-teman bupati, wali kota nanti bisa seragam, akan lebih baik. Insya Allah Mas, pada bulan ini juga kita akan rapat di Boyolali untuk menyempurnakan hasil kerja kita semua, sinkronisasi dan harmonisasi itu, dan kita harapkan nantinya di Boyolali itu muncul bagaimana anggaran perubahan kita susun bareng-bareng, bagaimana kemudian persiapan APBD 2015 kita sesuaikan, dan pada 2 tahun pertama ini saya mau genjot habis soal infrastruktur, paling enggak biar kita tidak diledek orang. Dinyek terus ya Mas, ambedino dalane elek, dan gak lucu Pak ya.
Dan nggak lucu Pak? Oh nggak lucu itu, ini gubernur ini piye ya. Ini sekarang saya mulai dari Jepara ini, harapan kita nanti ini terus menggelinding dan rakyat bisa berpartisipasi untuk melihat, membantu, menonton, melaporkan yang tidak beres. Siap. Di sebelah Bapak Gubernur telah ada juga Bapak Bupati Jepara, Pak Marzuki. Pak Marzuki Nun Sewu, mikrofon ditukar dulu sesaat. Wah, ini hari ini di Welahan, tepat di Kecamatan Welahan. Sedang macet-macetnya karena jalurnya dibuat satu. Untung ada polisi 100-an itu Pak ya. Berapa bantuan yang diterima oleh Kabupaten Jepara dari dana APBD Provinsi untuk perbaikan jalan dulu? Nanti kita akan bicara irigasi dan sebagainya dengan Pak Pras mungkin ya. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Mas siapa? Sigit saya Pak. Mas Sigit. Sebelum kami memberikan jawaban itu, yang pertama kami sampaikan sugeng rawuh kepada Bapak Gubernur beserta Ibu dan rombongan, di mana daerah kami mendapatkan perhatian yang luar biasa terkait dengan tahun infrastruktur yang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur. Bantuan dari provinsi kepada Kabupaten Jepara ini lebih dari 30 miliar. Ya. Di antaranya adalah untuk perbaikan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Jepara, khususnya jalan provinsi, di mana jalan provinsi ini ada 77,01 kilometer. 36% dari itu rusak. Rusak. Yang paling parah diantaranya adalah di Kecamatan Welahan ini, karena kemarin terkena musibah banjir. Sehingga dengan demikian, apa yang berkaitan dengan bantuan Pak Gubernur, lebih pencanangan pembangunan infrastruktur pada tahun ini di Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, kami sangat menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Mudah-mudahan di APBD perubahan ditambah lagi Pak ya. Atau tidak hanya di perubahan, setiap tahun kami mendapatkan bantuan terus Pak, sehingga jalan provinsi yang ada di Kabupaten Jepara mulus semua. Insya Allah seperti itu. Saya sering menyampaikan kepada Pak Bambang, Pak, kalau memberikan perhatian perawatan jalan di Kabupaten Jepara, jangan seperti nambani panu Pak. Alhamdulillah apa yang berkaitan dengan penyampaian itu diperhatikan, dan hal ini pada pagi hari ini terwujud. Apa yang berkaitan dengan perhatian perbaikan jalan secara masif ini telah kami terima mulai dari hari ini. Ngaten Bapak J. Terima kasih. Nah hari ini memang kita kumpul dengan acara yang cukup puritan ini Pak Gubernur ya, di pendopo kecamatan Nun Sewu dengan segala kemampuan, tapi inilah kenyataannya. Tidak biasanya acara kepresiden kenegaraan gitu Pak Gubernur ya, tapi ini high tech nih Pak Gubernur. Ada 4 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang juga akan melaksanakan telekonferensi. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu Bupati yang ada di Kalibodri Kabupaten Kendal, Bu Widya Kandi. Selamat pagi Bu. Kemudian di Jatinom Klaten, wah, Pak Narno atau siapa ini kira-kira yang rawuh? Wah. Terus di Kabupaten Kebumen, Pak Bupati, wah, belum hadir Bu Bupati. Sudah ya sampun. Kemudian yang terakhir di Brebes. Sebelum nanti kita berinteraksi, karena ada banyak acara berkaitan dengan agenda hari ini, kita ikuti dulu bagaimana Bapak Gubernur akan melakukan peresmian perbaikan jalan di depan kecamatan. Kelihatannya sepele Pak ya, tapi sedemikian vital Pak. Di Jepara itu di bawahnya, industrinya itu ekspor semua. Di gunungnya itu kayu-kayunya dilempar ke Temanggung semua Pak, untuk kayu lapis, dan akhirnya Temanggung ekspor juga Pak. Makanya jalan cepat rusak Pak. Kita akan bicara lagi Pak Gubernur, pada kajian teknis, antara teknologi dan struktur yang dipakai kadang-kadang tidak mampu karena bebannya terlalu berat. Betul. Apakah Kepala Dinas Perhubungan diajak nih Pak? Iya ada. Pak Urip mana Pak Urip? Nah ini Wah, di belakang ya. Ada. Di luar aksi saya. Jadi Mas, kemarin waktu kita diprotes di Magelang, enggak, itu ada jalur evakuasi dan truk pasir itu luar biasa. Saya berhenti di sana, terus kemudian saya bicara di sana dengan pengemudi truk. Nah pada saat itu saya sampaikan, Mas, truk mungkin kapasitas maksimalnya piro? Nggih, 7 ton Pak. Lagi sampean nggawa piro? 13 ton Pak.
Lah pencetron niku. Ya wis le kowe saiki mlaku wae, ora tak tilang sesuk tak tangkep kowe. Gitu Pak ya? Oh iya. Gubernur langsung ya Pak? Langsung. Siap. Dan itu ada 3 truk di belakangnya itu persis semuanya menyebut angka 13 ton. Artinya semua di atas tonase. Nah itu yang memang kontributor jalan rusak. Itu kontributor yang buruk tapi. Nah saya sampaikan kepada teman-teman, kalau hari ini kita sudah mulai perbaikan nanti, selebihnya adalah penegakan hukum. Nanti teman-teman dari Dinas Perhubungan akan kita minta untuk lebih perhatian penuh dan teman-teman dari kepolisian untuk kemudian kita menjaga. Kalau enggak, lu itu sampai kapanpun didandani ya bodol terus. Esok tembel, sore tetel Pak ya? Ya, esok tembel, sore tetel. Istilah itu paling bagus itu. Pak Gubernur, ya. Sekarang saatnya daripada kelamaan kita ke jalan dan bagaimana teknis Bapak untuk melakukan pengecoran jalan. Sudah penonton, kami antarkan Bapak Gubernur untuk melakukan peresmian dan nanti kita akan berinteraksi lebih jauh dengan 4 kabupaten dan kota yang telah bersiap-siap. Ini kita mau dada dulu sama Kebumen. Mohon dibalas dadahnya ya. Pak Gubernur. Ada Kebumen, ada Brebes, Kendal, Klaten ya. Oke, nanti kita dialog di sana ya. Baik, baik. Monggo Pak Gub. Jangan lupa helmnya. Baik para hadirin sekalian, saat ini Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo beserta rombongan akan segera menuju ke lokasi pembangunan jalan di Welahan, sekaligus sebagai bentuk peresmian pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dengan beton agitator. Ya, saudara penonton dan juga para hadirin, jalan di depan Kecamatan Welahan ini sudah tersiap fondasinya. Penjelasan teknisnya seperti apa Bambang? Ini Pak Bambang. Sudah on. Cek. Ini adalah jalan yang kondisinya memang perlu ditingkatkan struktur karena memang agak labil. Tengguli sampai ke Welahan itu. Nah ini dilakukan perataan dulu Bapak. Oke. Perataan dengan agregat kelas A, istilahnya butiran kasar ini Pak. Kira-kira tebalnya kira-kira 5-10 cm tergantung kondisinya. Setelah rata, kemudian baru kita lakukan pengecoran dengan beton bendul, jadi lantai kerja Pak. Oke. Lantai kerja ini tebalnya kira-kira 5 cm untuk memberikan perataan beban nanti. Baru kemudian beton rigidnya. Jadi sekarang ya. hari ini hanya untuk lantai kerja saja. Oke. Ya, Pak. Ya. Baik. Siap. Monggo. Baik. Kita akan mau mulai nih. Ya sedikitlah, bismillahnya atau bagaimana lah. Betul. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Bupati, Jepara, dan tentu seluruh warga yang hari ini hadir dengan mengucap tahun infrastruktur di 2014 ini saya mulai dan ini saya harapkan serentak. Saya pesan kepada masyarakat untuk ikut monitor, untuk ikut ngawasi. Kalau ada yang nyeleweng laporkan ke saya. Saya ingatkan betul bahwa tahun 2014 sebagai tahun infrastruktur ini tidak ada satupun yang boleh main-main. Saya akan ngawal langsung, besok pagi saya juga akan selalu keliling ke Jawa Tengah dan tidak akan pernah berhenti. Saya akan mengikuti terus-menerus. Ini bukan ancaman, tapi ini bagian dari keteguhan kita, bagaimana pengelolaan infrastruktur nanti akan lebih baik, bagaimana kemudian jalan-jalan buruk akan kita perbaiki, dan bagaimana partisipasi masyarakat kita harapkan untuk turut serta. Saya orang yang hakul yakin betul, teman-teman dari kontraktor juga akan membuat ini dengan paling baik, paling bagus, karena budaya-budaya yang selama ini bad governance, kita potong, kita hilangkan. Tidak ada lagi istilah stor-storan, kabeh di store ke nggo dalan, ben dadine apik. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Tentu kita berdoa memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, semoga awal perbaikan ini menjadi perbaikan infrastruktur untuk seluruh Jawa Tengah dan berjalan lebih baik. Itu saja. Sudah tahu tombolnya? Monggo. Yang teknis daripada Anissa pencet saya, Pak. Pak Bambang didampingi. Ini pasirnya dari Merapi kelihatannya. Tapi tidak overweight. Sudah penonton, inilah Gubernur Jawa Tengah
dalam upaya peresmian tahun infrastruktur dan dengan tenaga yang masih demikian kuat. Campuran material semen, pasir, dan juga batu sudah mulai menggenang. Silakan yang biasa, yang sudah paham bagaimana cara meratakannya. Weh, Pak Gubernur, hati-hati Pak, nggak pakai boot Pak. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, tadi telah menyebutkan bahwa tahun infrastruktur semuanya harus dilakukan dengan prinsip good governance. Hal-hal yang di masa lalu pernah terjadi, diharapkan tidak terulang, karena fakta menyebutkan berkali-kali Jawa Tengah mendapati kondisi jalannya tidak sebaik Jawa Barat, Jawa Timur maupun Yogyakarta. Ada banyak alasan, namun di saat komitmen pemerintah provinsi sudah sedemikian tebal, mudah-mudahan tahun infrastruktur bisa memberikan hasil yang terasakan manfaatnya secara ragawi maupun spiritual. Ini prosesnya setelah ini selesai? Oke. Oh ya ya. Ya ya ya. Cek, cek. Ini tataannya ini. Semua motor. Kalau ini kira-kira volumenya sekitar 3 sampai 4 kubik Pak, tergantung anunya, alatnya. Iya, Bapak tadi. Dorongan spiritual dari Gubernur Jawa Tengah kepada para pekerja, tulang punggung perbaikan jalan dan infrastruktur. Sekarang kita kembali di Pendopo, Kecamatan Melahan. Monggo Bapak. Mau pinjam mana? Boleh? J, Bapak ngasih ini. Jadi ini yang itu namanya adalah untuk spektrumnya. Jadi untuk apa bentuknya, untuk bentuk ketinggian. Nanti sekitar dari besi langsung. Oke, selama ini tadi 5 cm Bapak. Nanti kemudian harus menggunakan ini Pak, menggunakan besi ini untuk castingnya. Karena ini kataannya nanti akan terlihat. Kan kadang-kadang menggunakan kayu ini khusus untuk sekarang harus menggunakan besi. Harus Pak. Ya, harus Pak. Supaya jadi sepanjang kalau paket ini hanya 1 kilo. Tadi yang terengguliwalan Bapak yang Pak lewati masih rusak itu, ada 1 paket lagi. 3 kilo kira-kira untuk yang terengguliwalan. Ini. Para 4 kilo lebih. Ini daerah yang termasuk tergenang air dulu Pak sini. Iya. Secara teknis, Gubernur Jawa Tengah tadi meninjau karena bekisting di sisi kiri kanan jalan yang sedang dibangun di depan Kecamatan Walahan Jepara ini memiliki ketinggian lebih kurang 20 cm dan 25 cm, sehingga begitulah kondisi ideal nantinya pada saat struktur beton tertanam di sepanjang jalan Walahan Jepara. Sudah penonton dan juga para hadirin di Kebumen, Kendal, Klaten. Dan Kabupaten Brebes.
Sekarang Bapak Gubernur beserta rombongan telah kembali di pendopo Kecamatan Welahan Jepara. Dan kita akan ikuti satu persatu prosesi acara kehadiran beliau di sini. Termasuk berinteraksi melalui teknologi Vicon, video conference yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Ya, cuaca di Jepara saat ini terlihat sedikit mendung, Pak Gubernur. Berarti musim penghujannya mungkin memasuki masa akhir. Hal-hal teknis menyangkut aspal atau cor kadang-kadang terkendala oleh cuaca. Tetapi pengamatan saya dari satelitnya Andromax gitu ya, tahun ini akan menjadi musim kering yang cukup panjang, Pak Gubernur. Apakah hal teknis seperti ini juga sudah diperhitungkan? Ada Pak Bambang juga? Ya, kalau soal teknisnya kita serahkan pada insinyur-insinyurnya. Saya hanya bicara soal politiknya, saya hanya bicara soal bagaimana ini mengeksekusi dengan baik, dengan benar. Tugas saya adalah mengawal itu semua, tapi seluruh pertimbangan teknisnya dari KPU-an nanti akan bicara, khususnya dari Bina Marga. Jadi kita pertimbangkan itu memang. Pak Bambang, Kepala Dinas Bina Marga, tahun ini ramalan cuaca untuk mempercepat tahun infrastruktur apakah mendukung kira-kira Pak? Atau banyak banjir yang menggenang sehingga ngecornya harus nunggu sampai airnya surut gitu Pak? Iya, mohon izin Bapak Gubernur. Jadi beberapa ruas jalan di provinsi ini memang punya ciri khas yang tersendiri dan juga topografinya. Saya kira teknologi yang sudah kita lakukan ini sudah tepat sesuai anjuran Pak Gubernur bahwa bisa menjawab permasalahan baik drainase, kemungkinan banjir dan sebagainya. Beton salah satu contoh Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa lancar Pak ya. Insya Allah. Nah ini infrastruktur kan tidak melulu jalan raya. Ada yang menyangkut irigasi, air baku, dan telah hadir juga Bapak Kepala Dinas PSDA. Pak Pras, Sugeng Rawu Pak Pras. Selamat datang Pak. Ini musim hujan, barokah atau tidak bagi PSDA? Satu sisi barokah, tapi sisi lain memang menjadi tantangan. Bisa ditantangan Pak. Tahun ini apa yang menjadi kebanggaan PSDA Pak? Yang menjadi kebanggaan saya kira dibangun apa aja maksudnya Pak? Banyak infrastruktur yang akan kita bangun untuk antisipasi ke depan terkait dengan anugerah yang tadi disampaikan Mas Sigit, yaitu rencana pembangunan waduk-waduk sebagai tampungan-tampungan air. Waduk atau embung Pak? Waduk. Mana saja Jadi Pak itu ada Pak? 5 waduk besar yang akan rencana dibangun. Jadi di Kudus ini waduk Logung, kemudian Gondang di Karanganyar, Pitekso di Wonogiri, kemudian Kuningan di Jawa Barat. Ini walaupun Jawa Barat tapi manfaatnya nanti terbesar untuk Jawa Tengah. Uri enggak Pak itu Pak? Enggak Pak, karena Uri, sudah ya? ada kesepakatan bersama. Dan terakhir di Matenggeng Cilacap. Serta embung-embung lainnya juga sudah banyak diprogramkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum maupun oleh pemerintah Jawa Tengah sesuai dengan kemampuannya untuk yang Semarang Jatibarang, oh iya lupa Pak. Jatibarang hampir selesai ya? Hampir selesai, kalau Jatibarang hampir selesai. Jatibarang itu PSDA atau BBWS Pak? BBWS. Semua sebenarnya BBWS uangnya APBN Pak. Bikin waduk itu besar Pak? Iya, karena saya kepanjangan tangan Pak Gub kan didhawuhi untuk juga mengkoordinir kegiatan-kegiatan itu sehingga kita juga harus ikut melancarkan pelaksanaan itu. Ngaten Bapak Haji. Nah, sekarang giliran kepada Pak Maladianto nih, Kepala Dinas Cipta Karya sekarang Pak ya? Bukan Ciptaru lagi Pak ya? Bukan, Cipta Karya dan Tata Ruang Pak. Tata Ruang. Ya. Tujuan-tujuan pembangunan Milenium 2015 sulit tercapai. Salah satunya karena pembangunan infrastruktur air minum itu mahal, tetapi rate of return-nya jadi panjang. Yang jadi kebanggaan Cipta Karya apa Pak sekarang Pak? Ya, terima kasih, mohon izin Bapak Gubernur. Memang dalam hal ini kebanggaan dari Cipta Karya karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang adalah air minum Bapak di sini. Untuk Jawa Tengah memang kita ada kerjasama dengan Kementerian PU dan Kabupaten Kota kaitannya pembangunan SPAM Pak. Apa itu Pak? Sistem pengelolaan air minum regional Jawa Tengah. Jadi yang mungkin barangkali yang kita resmikan di sini adalah Keburjo Bapak. Yang kita launching, di sini adalah Keburjo. Ada 8 SPAM regional yang sifatnya melintas dari kabupaten kota. Ada 8 mungkin yang sudah kita laksanakan adalah ada 2. Ini di Bergas, jadi Bergas dan Keburjo, Brebes, Tegal dan Slawi.
yang sudah selesai, kemudian dilanjutkan tahun ini yang kita launching adalah di Keburejo. Peran Provinsi Jawa Tengah dalam air minum ini Bapak, karena kebanyakan PDAM-nya kan milik kabupaten kota Pak ya. Fungsi dari Kimtaru apa Pak? Ciptakaru mohon maaf. Terima kasih. Jadi memang dalam hal ini dari Ciptakaru, Dinas Ciptakaru adalah kita melayani untuk pelaksanaan pembangunan di PIP, di medium Pak, di tengah. Jadi untuk yang awal dari sumber air sampai ke reservoir itu memang tugas dari PSDA Bapak di sini. Jadi dari sumber air sampai ke reservoir, kemudian tugas kami dari reservoir sampai ke GBD. Jadi jaringan distribusi bagi dari PDAM Kabupaten Kota, kemudian distribusi lagi ke sambungan rumah ke masyarakat. Jadi dibagi 3 Pak di sini. Ini bukan investasi Pak ya, bantuan ya Pak ya? Bantuan. Nanti yang dapat keuntungan PDAM Kabupaten Kota gitu Kabupaten Pak ya? Kota yang dapat keuntungan. Kita serahkan, kita hibahkan ke Kabupaten Kota Pak. Baik sekali pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah Pak Gubernur, ini di daerah-daerah ini Pak Gubernur, telah hadir Bapak Bupati, ada Pak Sekdanya juga, ada Ibu Bupati. Yang di kanan atas, kuadran kiri atas itu di wilayah Kaliwadas Bumiayu. Monggo silakan menyapa dulu Pak. Yang hadir Ibu Bupatinya katanya. Ya, Assalamualaikum Bu Iza. Waalaikumsalam Pak Bu. Ya, Bu, kita akan memulai pekerjaan infrastruktur. Saya memang memilih yang ada di Bumiayu. Saya ingat betul dan tidak pernah lupa, karena disitulah saya didemo habis-habisan dulu. Jadi tolong Bu, tolong Ibu Iza, Bu Bupati disampaikan kepada warga, tunailah sudah hutang saya kepada masyarakat Bumiayu, dan saya meminta kepada masyarakat Bumiayu, hari ini saya menepati janji apa yang dulu disampaikan. Saya meminta kepada masyarakat Bumiayu khususnya, yang sekarang akan ada perbaikan infrastruktur, tolong itu diawasi, dilaporkan, sehingga nanti secara bertahap kita akan terus menerus. Bu Iza, saya minta laporan pandangan mata dari kondisi yang ada di sekitar Ibu sekalian berada. Silakan. Ya Pak Bu, saya laporkan sekarang kami beserta Bina Marga Provinsi dan seluruh SKPD Kabupaten Brebes berada di Desa Kaliwadas, di mana di sini sedang dimulai perbaikan bantuan Gubernur Provinsi khususnya untuk perbaikan jalan, yaitu sebesar 10 miliar, 3. Ya. Dan saya lihat langsung kebetulan lokasi untuk video konferensi ini di depan perbaikan, yaitu di Desa Kaliwadas. Alhamdulillah masyarakat Kabupaten Brebes secara keseluruhan menyambut baik perhatian dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk sesuai janjinya memperbaiki jalan-jalan provinsi yang rusak. Baik. Perlu saya laporkan juga Pak Gub, alhamdulillah tahun 2014 ini jalan provinsi yang ada di Kabupaten Brebes ada 9 poros yang mendapat perhatian, yang semuanya berjumlah 62 miliar. Ya. Baik, terima kasih Ibu Bupati. Sekarang di kuadran sebelah kanan atas Pak Gubernur. Baik, terima kasih Bu Iza. Sama-sama Pak Gub. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ngobrol lagi ya Bu ya. Siap. Dipegang aja mikrofonnya Bu. Diambil lagi. Silakan Pak Gubernur di wilayah Kebumen, Jatimulyo. Baik, Assalamualaikum Pak Sekda, Kebumen. Ya, Pak Sekda, saya ingin diceritakan kondisi yang ada di Kebumen, ya, di Jatimulyo khususnya. Persiapan untuk secara serentak kita mencanangkan tahun infrastruktur. Mohon diceritakan sekaligus nanti dari TVRI, saya mohon kiranya bisa diambil gambarnya pada saat perbaikan itu dilaksanakan juga. Silakan Pak Sekda. Baik, yang
Mohon maaf Pak Bupati, Pak, mestinya beliau akan hadir, tiba-tiba beliau sakit sehingga menugaskan saya untuk bertelekonferensi langsung dengan Pak Gubernur. Baik, nanti kita doakan bersama agar Pak Bupati cepat sembuh. Jangan lupa keroan ya. Ya. Yang berikutnya Pak, dapat kami laporkan, kami saat ini berada di proyek SPAM Keburjo Pak, di mana di sebelah belakang kami adalah bangunan IPA untuk penampungan 200 liter per detik, sedangkan di depan kami di sebelah kiri adalah untuk reservoir 1000 meter kubik dan sebelah kanan juga untuk reservoir 1000 meter kubik. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa untuk infrastruktur jalan dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 kami mendapatkan alokasi anggaran 60 miliar Pak. Kami sudah melakukan pelelangan dan insya Allah pada bulan ini sudah mulai pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Terkait ini juga saya sampaikan ucapan terima kasih pada Pak Gubernur atas fasilitasi terhadap pelaksanaan pembangunan SPAM Keburjo, di mana nanti dengan kapasitas air baku 600 liter per detik akan dibagi dua kabupaten, 400 liter per detik untuk Kabupaten Kebumen dan 200 liter per detik untuk Kabupaten Purworejo. Saat ini yang sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2013 adalah pembangunan berupa IPA sama reservoir yang berada di tengah-tengah kita ini Pak Gubernur. Air minum Pak Gubernur. Ya, luar biasa. Bantuan, bukan investasi ini Pak. Jadi Cipta Karya menyediakan pipa yang segede air galon gitu, diameternya mungkin 30 inci Pak ya. 50. Nanti breakdownnya yang dapat untung PDAM-nya Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting yang untung terakhirnya harus rakyat. Amin. Jadi rakyat yang harus mendapatkan. Pak Sekda, saya berterima kasih sekali. Satu saja pesan saya, pokoknya tolong diawasi pekerjaan berjalan dengan hasil yang baik. Tidak akan ada penyelewengan-penyelewengan. Kita belajar dari sejarah-sejarah sebelumnya, sehingga harapan kita pelaksanaan seluruh pekerjaan yang ada di Kebumen harus baik. Ya, harus baik. Terima kasih. Ya, salam saya untuk Pak Bupati. Semoga cepat sembuh. Kalau kurang, ngombe jamu. Ya, matur nuwun Pak Sekda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ngobrol lagi apa yang diharapkan di tahun 2015. Boleh. Kita ke kuadran sebelah kiri bawah dulu Pak Gubernur, karena ada dokter yang sudah berdiri. Nanti kita kirim ke Kebumen ini, Bu Dokter Widya Kandi ini. Boleh, ya. Buat ngobatin Pak Bupati Kebumen mungkin. Silakan Pak Gubernur. Ya, Assalamualaikum Bu Bupati, Bu Widya. Bapak Gubernur yang saya hormati. Ya. Bu, saya minta diceritakan kondisi di sekitar Ibu, persiapan pembangunan atau mulainya pembangunan infrastruktur yang ada di Kendal. Saya minta diceritakan sama teman-teman di belakang saya ini, kondisi persiapan pelaksanaan mulainya pembangunan infrastruktur yang ada di Kendal. Monggo Bu. Ya, siap Pak. Saya ceritakan dulu bahwa kami berada di kali ini adalah kali Bukri yang terkait ketika hujan deras berhari-hari ini gagal tanggulnya. Kalau Pak Mirsani itu di itu ada tanggul yang dibangun oleh PSDA provinsi, di mana itu gagal-gagalnya ini ada oknum yang mengambilnya sehingga ambil Bapak. Tetapi sudah diatur oleh pemerintah provinsi PSDA dengan nilai kegiatannya sampai 5 miliar. Saat ini sedang proses lelang yang dilaporkan kepada saya demikian. Ada beberapa titik yang sempat ambrol di Kali Bukri ini, yang sempat naik melalui desa Damarsari sana Bapak. Ternyata tanggul yang tadinya lebarnya 3 meter hanya tersisa 1 meter. Padahal di bawah tanggul Kali Bukri ini desa terancam tenggelam jika hujan seperti kemarin lagi. Sebenarnya yang saya inginkan Bapak, bukan hanya pembangunan itu kembali, tetapi perlu dipikirkan ini ada tanah yang menjorok ke sungai, itu yang mengakibatkan arus terlalu deras sehingga menggerus tanggul yang di depan desa Kali Bukri. Nah, ini perlu tanah yang menjorok ini bisa dikurangi, sehingga ini akan membuat arus ini tidak terlalu deras Pak. Ya, kemudian juga ada beberapa kegiatan di Kabupaten Kendal ini terkait dengan pembangunan infrastruktur. Tapi juga akan saya laporkan bahwa ada 9 sungai besar di Kabupaten Kendal ini yang milik SDA
provinsi, dan kondisinya juga ada beberapa yang cukup kritis yang perlu penanganan segera juga. Karena di sana juga ada desa-desa yang kemungkinan bisa terancam juga apabila sungai-sungai itu lebih meluap. Karena juga samping arus sungai yang deras, banyak sedimentasi yang tinggi, dan itu dari bagian atas dari Kabupaten Kendal. Di sana memang banyak lahan-lahan kritis yang sebenarnya sudah sering ditanami, divegetasi, tetapi jika tanaman itu tinggi 25 cm sudah diambil lagi duduk untuk kayu bakar dan ditanami kacang-kacangan maupun palawija. Inilah menjadikan kami prihatin sampai saat ini. Tetapi kami tidak putus asa untuk terus melakukan penghijauan dan vegetasi. Selanjutnya Bapak, ini ada beberapa juga saluran irigasi beserta bangunan pelengkapnya. Ini khususnya irigasi Kedung Pengilon dan Sojomerto yang pengelolaannya ini merupakan kewenangan dari Provinsi Jawa Tengah. Untuk mohon bisa direvitalisasi fungsi dan kondisinya ini untuk menunjang tercapainya swasembada pangan. Nah, untuk mengurangi banjir yang ada di Kabupaten Kendal ini juga perlu dibangun embung-embung di wilayah atas Bapak. Di Singorojo itu ada beberapa sungai besar yang apabila hujan deras juga mengakibatkan banjir, tetapi apabila terjadi musim kemarau di sana pertanian tidak bisa teraliri oleh air. Nah, ini juga yang ada masalah di wilayah dan sekitarnya. Oleh pemerintah provinsi juga sudah di-cover untuk pembangunan dam di sana. Kemarin sudah pernah ada masalah, tapi alhamdulillah semua yang ada di Kecamatan Singorojo saya panggil dan ternyata itu bukan dari pengerahan massa darurat tersebut, tetapi ada oknum yang sudah bisa kami selesaikan dan kami tinggal menunggu action dari pemerintah provinsi untuk membangun dam yang ada di Singorojo tersebut. Selain itu Bapak, ini untuk membangun Ibu, kalau dilanjut nanti sambil Pinara bisa nggak Bu? Di Kabupaten Kendal ini lebih kurang nilainya sampai 400 miliar. 400 miliar. Kami baru bisa sanggup sampai 200 miliar untuk memperbaiki infrastruktur tersebut. Tahun ini pun langsung saya ambilkan dari APBD Kabupaten Kendal 100 miliar untuk pembangunan infrastruktur, bukan hanya jalan tetapi juga palut, gorong-gorong dan jembatan. Dan mudah-mudahan nanti bisa terbangun dengan aman, lancar dan tidak ada yang dimanipulasi sesuai dengan perintah dari Bapak Gubernur dan keinginan saya dan seluruh warga masyarakat tentunya ada kualitas dari bangunan itu lebih baik lagi ke depan. Baik, Ibu Bupati, matur nuwun Pinara dulu Bu ya. Kalau panas-panas gitu nanti aduh perawatannya berat Ibu. Nanti kita ngobrol lagi Bu, Kalau diperkenalkan saya tetap akan matur dulu biar Nanti Bu, nanti masih ada waktu Bu. Acara kita sampai 2 hari Bu ini Bu. Udah Pinara dulu aja Bu, panas sekali Bu. Siap Bapak. Izin, nanti kita lanjut lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Widya. Jadi tadi yang disampaikan Bu Widya betul, ada sumber daya air, nanti ada jalan semuanya. Kita nanti sebentar lagi seluruh Bupati Wali Kota akan rapat di Boyolali. Silakan nanti detail yang tadi akan diusulkan oleh Bu Widya nanti kita sampaikan bersama-sama nanti di Jawa Tengah Mas, bersama-sama teman-teman Bupati Wali Kota akan kita sinkronkan persis seperti pertanyaan Mas Teguh tadi, bagaimana agar kemudian nyekrup antara provinsi dengan kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan kabupaten kota masing-masing. Nah, tugas saya sama kawan-kawan ini adalah mengkoordinasikan bagaimana itu bisa berjalan termasuk tadi yang jalan, yang irigasi, yang embung. Mohon kiranya kalau yang embung-embung nanti sudah bisa direncanakan sedini mungkin sehingga semua nanti bisa kita proyeksikan untuk mana yang bisa kita kerjakan tahun ini dengan anggaran perubahan dan mana kemudian mesti kita siapkan di 2015. Ya. Kita ke kuadran kanan bawah. Oke. Ada wilayah Jatinom Klaten. Ya, Klaten. Yes. Assalamualaikum, Klaten. Saya dimatikan dulu. Klaten. Halo. Kelihatannya audionya belum terhubung sempurna ini Mas. Oh ya. Assalamualaikum, Klaten. Waalaikumsalam, Bapak. Oke. Ye, Pak. Saya minta dijelaskan di sekitar Bapak
apa yang sekarang sedang dipersiapkan khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Klaten? Monggo. Bapak Gubernur yang saya hormati, kami kebetulan bersama-sama dan teman-teman di Solo Raya, bukan izin Bapak Bupati, dan hari ini izin juga Pak Bapak diwakili oleh teman-teman. Mungkin mikrofonnya jangan dekat-dekat Bapak, mikrofonnya agak diberi jarak Pak. Nah segitu, siap, silakan Pak. Perlu kami jelaskan bahwa kami kebetulan ini di pinggir jalan, ruas jalan Tangkal Buntung, Klaten, Jakarta Pak, yang Bapak taringi bantuan untuk tahun ini, yang kebetulan kami 2014 ini menerima bantuan dari Gubernur khususnya untuk infrastruktur jalan ini sebesar 16,3 miliar. Ini ada 3 ruas jalan. Kebetulan untuk jalan di Bekasi ini sudah selesai kurang lebih 50% Bapak Gubernur. Ya. Untuk tahun ini kurang lebih 2 kilo ya, 4 miliar. Kemudian bisa kurang lebih 4 kilometer Pak. Mohon untuk tahun depan ini bisa diselesaikan Bapak Gubernur. Dan yang kedua, ini atas masyarakat Klaten kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Gubernur dengan saya. Pak Gubernur, Klaten ini kan membantu bagaimana agak sedikit distorsi Bapak. Jadi Klaten tahun ini dapat bantuan dari Pemprov perbaikan jalan ya Pak Bambang ya? Iya, ya. perbaikan jalan dari ruas jalan sejumlah 16,3 miliar Bapak. Ya, ya. Berapa meter itu Pak kira-kira Pak? Itu kurang lebih ada 6 kilo Pak. 6 kilo ya? Ada 6 kilo. Dengan aspal atau dengan betis cor Pak? Gimana Pak? Ini Pak ditanya sama hostnya ini, itu jenis konstruksinya apa itu? Apakah dengan aspal, apakah dengan beton cor itu ditanya? Kalau saya kan udah tahu, dia yang mau tahu ini. Ya, jadi untuk boleh, ini wakil masyarakat. Dan pembangunan jalan ini memang juga ada peningkatan struktur jalan Pak. Ya, ya. Jalan termasuk pelebaran jalan. Baik. Teknis mungkin dari Bina Marga. Oke, baik Bapak Gubernur. Untuk di ruas jalan Tangkal Buntung batas Boyolali ini kita peningkatan jalan, baik peningkatan infrastrukturnya atau pondasinya kita tingkatkan dengan pelaksanaan TP setebal 30 cm, kemudian dengan lapisan aspal 2 lapis di atasnya. Ini yang di ruas ini pada waktu ini sedang launching dan ini kita mulai awal, mudah-mudahan nanti bisa segera selesai. Kemudian di lokasi lain karena itu daerahnya tergenang akan kita laksanakan dengan DJP di perendetan Watu Kelir. Kalau yang di Gedir itu kita laksanakan dengan pengaspalan biasa Pak Gubernur. Oh iya, iya. Ngaten Pak. Baik. Kemudian Bapak Gubernur, kami siap untuk mengawasi Pak dengan masyarakat Pak. Waduh, banyak yang bantu nih Pak Gub. Mudah-mudahan lancar. Bukan semakin banyak kepala, semakin banyak masalah seperti itu ya. Bapak Ibu Bupati, Pak Sekda, nanti kita akan ngobrol lagi berkaitan dengan mungkin harapan di tahun 2015. Kira-kira kurang apa? Karena aspirasi publik itu nggak pernah berhenti. Rakyat semakin sulit dipuaskan saat mereka semakin pintar. Tapi Pak Gub, teknologi sudah menjembatani kita. Sekalipun semuanya dijalankan dengan kesederhanaan, dengan puritanisme, ada teknologi baru nih. Yang mungkin akan menjembatani komunikasi. Karena apapun pembangunan yang diberikan, targetnya apa, nggak akan ketemu kalau nggak ada komunikasinya. Betul. Berbentuk situs baru dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Wah. Mohon Pak Kepala Dinas Kominfo, nun sewu Bapak, di tisunya bersihin dulu Pak. Dan juga Pak Kepala Biro Humas, mendampingi Bapak Gubernur untuk launching situs ini Pak Gubernur. Sudah ada, tapi kabarnya desainnya diperbarui dan kapabilitasnya di-upgrade. Kita berdiri atau di sini? Di sini Pak. Sini, oke. Monggo Pak Gubernur. Ya. Tepuk tangan dong. Wah. Yang punya wifi, langsung Pak. Monggo. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh warga masyarakat Jawa Tengah, kita memperbaiki websitenya Jawa Tengah, www.jatengprof.go.id.
Nah, harapan kita website ini akan bisa menjadi satu tempat informasi. Dua, kita harapkan masyarakat mendapatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Provinsi Jawa Tengah. Dan terakhir tentu ada dua tempat yang kita berikan kepada masyarakat, Mas. Yang pertama adalah citizen journalism. Kita harapkan masyarakat bisa menulis apapun tentang yang dia lihat, dia kerjakan, sehingga kita harapkan bisa mengerti dan ada suara warga. Yang kita harapkan juga ada tempat komplain. Jadi kita siap dikomplain, silahkan teman-teman memasukkan, warga masyarakat Jawa Tengah memasukkan, agar kami nanti ini meresponnya juga dengan cepat. Inilah kemudian teknologi yang mau kita capai, agar masyarakat bisa dengan cepat menyampaikan kepada pemerintah apa-apa yang menjadi persoalannya. Kita siap, Mas? Siap. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya melaunching website Provinsi Jawa Tengah, mudah-mudahan manfaat untuk seluruh warga masyarakat Jawa Tengah. Yes. Resmi dibuka. Oke. Selamat datang di website resmi Provinsi Jawa Tengah. Kita akan lihat dari berita. Oke, jadi Mas, ini berita yang terakhir tadi kita bareng-bareng meluncing apa namanya infrastruktur, ya, sudah langsung masuk. Sudah langsung masuk. Itu ada gambarnya yang pakai baju oranye sama putih itu buruhnya tadi. Oh, buruhnya itu, Itu Pak, buruhnya lagi macul. Ganteng banget, Pak. Itu buruhnya rakyat itu. Ya, ini contoh yang saya kira nanti semuanya akan bisa apa namanya melihat kondisinya yang ada. Terus kemudian nanti info warga di sini ada beberapa yang nanti bisa dilihat. Rekrutmen seleksi program magang ke Jepang. Ini contoh yang bisa kita lihat. Atau barangkali nanti warga ingin berpartisipasi dalam citizen journalism. Oke. Nah, ini beberapa slide yang saya kira nanti semuanya bisa menyampaikan kepada kami melalui website jatengprof.go.id. Bahasa kerennya jatengprof.go.id. Iya. Tapi ngomongnya biasanya kalau itu pakai www. Kalau mau pakai bahasa Inggris ya www. Nah, gitu ya, bukan ya, .go, gitu ya. jatengprof.go.id. Tapi nek anggo basa Indonesia www.jatengprof.go.id. Nah, itu. Silakan mau pilih, Pak. Ya, terobosan teknologi. Tapi saya ada pertanyaan ini. Selamat Pak Urip, selamat Pak Agus. Pak Gub, sebagai pekerja media, kita masih di situsnya. Masih ya? Oke. Situsnya Pemprov dulu nih, saya mau nanya. Sebenarnya sebagai orang yang sedang belajar internet, Pak Gub kan high tech banget gitu ya. Saya pengen ngikutin, tapi modalnya kadang-kadang nggak nyampe. Dan resource-nya kadang-kadang kurang. Kenapa cuma situs, tidak portal, Pak? Jadi mungkin kalau portal ada e-procurement misalnya. Sudah. Masa di sini juga? Sudah, e-procurement-nya hampir semuanya teman-teman ini. Ini Mas, pekerjaan infrastruktur itu sudah dimulai dengan e-procurement. E-proc-nya udah jalan. Ini adalah produk dari kerja kawan-kawan yang sudah berbasis IT. Yang kedua, pembangunan pekerjaan infrastruktur ini juga untuk pertama kalinya kita mengikuti apa yang menjadi saran kawan-kawan dari BPK bahwa sampai dengan apa namanya suppliernya pun harus dikirim uangnya dengan transfer, tidak lagi boleh cash-cashan. Ini yang pertama, maka kita akan melaksanakan good governance-nya bareng-bareng. Mulai dari perencanaannya, mulai dari lelangnya dengan e-procurement, dan terakhir bagaimana cara kita mendeliver uangnya. Nah, kita harapkan nanti publik juga akan bisa mengikuti, dan kita harapkan nanti teman-teman kabupaten kota juga mengikuti. Maka makin transparan kita, insya Allah hasilnya akan makin baik, masyarakat makin bisa mendapatkan manfaatnya, tidak banyak dirugikan, dan jangan sampai terlalu banyak jaksa KPK masuk ke tempat kita. Jangan sampai. Semakin kecil itu, semakin tidak ada, semakin baik pekerjaan kita. Dan mereka semakin santai bekerja ya. Betul. Bukannya ini harapan dari Pak Gubernur. Tetapi di Jawa Tengah ini kan, mohon maaf, selama ini belum ada seseorang yang bisa menghubungkan semua data. Istilahnya pejabat penyedia informasi atau apa itu Pak Agus ya? Berkaitan dengan informasi publik, undang-undang informasi publik. Apakah ini bisa menjadi jembatan atau nanti akan ditunjuk koordinator untuk informasi publiknya Pak Agus? Oh tidak, ini otomatis nanti seluruh informasi yang ada di website kami ini, inilah halaman yang kita miliki untuk publik tahu. Ketika publik menghendaki informasi yang memang itu untuk publik, maka kan kita berikan. Saya tidak lupa,
ketika PLTU di Batang itu begitu kontroversialnya, seolah-olah kita ini menyembunyikan data, seolah-olah kemudian data publik tidak bisa diakses, maka pada saat yang sama waktu kita rapat, kita harus mengcopy mahal sekali hasil-hasil AMDAL. Maka saya bilang, kita akan upload saja di internet, silakan di-download sendiri dan itu free. Dan itu begitu kita lakukan selesai. Dan pada saat kemudian publik mendapatkan itu, mereka sudah cukup. Maka mana yang menjadi informasi publik untuk kita berikan, kita akan upload di situ. Nah ini pertanyaannya, adminnya dari mana Pak? Kalau setahu saya ya, misalnya negara bagian di Amerika, ada Arizona, ada Idaho segala macam. Itu dikontrakkan adminnya Pak. Mohon maaf, kalau diserahkan ke lantai 11, akan kewalahan kelihatannya Pak. Kira-kira adminnya supaya update terus seperti apa Pak? Adminnya memang ini kita akan masuk ya, masuk wilayah baru dalam penggunaan teknologi informasi yang memang perlu skill yang baik, perlu keahlian yang cukup. Kita sedang mempersiapkan teman-teman yang ada di Kominfo dan sekarang mereka sudah mengerjakan, Mas, ini developernya ini juga bekerja sama antara mereka yang ada di masyarakat dan di kita loh. Ini sudah disanakan. Bahwa kita sekarang ada beberapa kesulitan untuk mengupdate, sementara ini ada teman dari luar juga kita minta mendampingi. Tapi ke depan kita tidak akan mengontrakkan. Kita justru akan mencari orang dalam yang dimana dia bisa mensortir, dimana dia sekaligus bisa mengupload, sekaligus bisa merespon yang ada di sana. Kita akan latih khusus. Sementara orang-orangnya sudah ada. Nah, dengan launching website baru ini kita harapkan ini bagian dari tahap awal transformasi Jawa Tengah menuju era digital itu. Penting sekali Pak itu. Dan kami tunggu hasilnya seperti apa. Kalau mudah-mudahan. lelet saya SMS Bapak Pak ya. Oh langsung silakan dengan senang hati. Baik, kita berinteraksi lagi dengan para pejabat kabupaten kota di 4 wilayah. Monggo. Ini saya sebelum ke sana, Pak Gu mungkin nunjuk dulu Pak. Wah, panas sekali. Saya kepada Pak Pras dulu. Tadi sepintas ya, mohon maaf karena video streaming Pak Pras ya. Bu Widya Kandi itu menyebutkan ada talut yang jebol, saya nggak tahu ini bencana atau salah bestek. Tetapi teman saya yang kontraktor itu paling seneng kalau dapat proyek pengairan Pak. Karena mohon maaf nggak kelihatan Pak. Terbenam air semua. Pak Pras, moga penjelasannya seperti apa? Terima kasih, mohon izin Pak Gub. Jadi di lokasi yang sekarang di launching, ini memang bangunan pengaman tebing atau disebut dengan seat pile. Ini peninggalan zaman North Coast dulu, tahun 95. 95? Ya, dan yang roboh tadi, itu karena bajanya betonnya dipotong orang Pak, untuk diambil besinya. Jadi seat pile itu dihubungkan dengan angkur untuk ditanam di belakangnya. Nah itu dipotong. Sehingga pada bagian pias sekitar 5 meter, 10 meter itulah ngeblak. Nah karena sudah ngeblak, malingnya nggak bisa ngambil itu. Nah akhirnya ditambah ngeblak lagi. Nah untuk itu berdampak kepada aliran di belakangnya, sehingga menggerus tanggul yang ada di belakangnya. Nah tapi tidak hanya ini, memang ini kami contohkan yang ekstrim. Beberapa tempat di Kalibodri karena memang kemarin curah hujan yang cukup tinggi, kasus pegerusan di tanggul yang disampaikan Pak Ibu Bupati tadi memang benar, dan kita akan melakukan pengamanan dan perbaikan tanggul kembali di Kalibodri. Jadi banyak beberapa lokasi kami sudah survei, namun karena keterbatasan biaya akan kita lakukan perbaikannya oleh APBD dan APBN. Nah untuk APBD ini nanti ada beberapa tiga lokasi yang akan kita lakukan perbaikannya. Jadi dengan membangun seat pile kembali, kemudian kita ikat dengan beton cap, kemudian diangkur di belakangnya, serta perbaikan tanggul yang di belakang itu akan mendatangkan tanah dari luar untuk dibangun tanggul kembali. Ini tanggung jawab kontraktor atau tanggung jawab negara kira-kira Pak? Saat terjadi hal seperti ini? Negara Pak. Negara? Karena kan semua masyarakat malingnya dituntut nggak bisa tuh lari. Oh gitu ya? Jadi ya, itu kasus dan memang akan kita tidak lanjuti untuk perbaikannya kembali. Dan tadi disampaikan Bu Bupati juga untuk saringan irigasi Sojomerto itu sudah masuk program Sojomerto, sudah masuk program tahun ini juga untuk Sojomerto. Sedangkan beberapa usulan Ibu Bupati yang Cening tadi, yang Singorojo tadi Cening namanya, ini sudah kita kaji studinya, dan satu lagi yaitu di Kedung Suren di Kaliblorong. Itu juga usulan Ibu Bupati terkait dengan pembangunan bung juga sudah kita kaji. Mudah-mudahan nanti setelah kajian ini kemudian layak, akan ditindaklanjuti dengan detail desain dan pelaksanaannya akan kita programnya ke depan. 2015 mungkin Pak? 2015 proses untuk kajian detail desainnya Pak. Oh DED dulu ya? DED dulu, ini kan kajian dulu untuk kelayakan ekonomi maupun technically maupun economically visible,
kemudian baru kita lakukan dengan DED. Insya Allah nanti untuk yang 2 waduk itu memang keinginan Kabupaten Kendal untuk mendukung KEK. Jadi kawasan ekonomi khusus yang sedang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Jadi nanti menjadi zona industri gitu ya, yang butuh air, listrik, dan jalan yang bagus gitu Pak ya? Siap. Mungkin ada Pak Sekda ini, Pak PLT Sekda, Nun sewu Pak Sri Puryono. Kalau tidak salah Pak, Bapak pernah menjadi Kepala Dinas Kehutanan. Dan kehancuran sungai di Kendal yang dirasakan Bu Widya Kandi itu, proses reboisasi di sana baru ditanam 2 minggu, otomatis tingginya sekitar 1 meter Pak ya mungkin ya, yang biasa dipakai untuk penghijauan, sudah dipotong untuk kayu bakar. Bisa nggak dipercepat dan dilindungi dengan cara yang maksimum security gitu Pak, supaya penghijauannya bagus? Iya, baik. Jadi apa yang disampaikan Bupati Kendal tadi benar, memang di Kendal ini agak aneh Pak. Kita tanam rame-rame, tapi kalau baru umur 2-3 tahun ditebang lagi. Nah ini tentunya harus ada mix spesies. Oh, jangan. Jadi ada yang ditebang, ada yang dipelihara. Untuk itu ini nanti teman kita dari kehutanan, ini saya sebagai mantan Kepala Dinas Kehutanan, ada teknologi yang terbaru yang memaksa masyarakat itu untuk tidak menebang. Kita berikan area khusus sebagai penyedia kayu bakar. Ini Perum Perhutani siap untuk memfasilitasi hal itu. Jadi di daerah-daerah yang khusus untuk konservasi tetap dipertahankan. Nah inilah pentingnya nanti law enforcement, penegakan hukum. Kalau daerah-daerah yang itu harus dipertahankan, tetap dipertahankan. Untuk itu Bupati nanti kerjasama dengan kehutanan dan juga kerjasama dengan teman-teman yang ada di UPT Kementerian Pusat di dalam merancang dan juga melaksanakan, dan kita bareng-bareng untuk ngawasi supaya itu bisa tetap berjalan. Saya sependapat dengan Pak Pras tadi, kalau dibangun dengan biaya yang mahal tapi di daerah hulu tidak dipelihara, percuma Pak. Percuma. Waduk akan dangkal, tanggul akan jebol, dan semuanya itu tidak ada manfaatnya kalau tidak diperhatikan. Saya kira gitu. Ngaten J. Kepada Cipta Karu, Pak, saya mau nyun perso nih Pak, ada jaringan irigasi yang antara Kebumen dan Purworejo. Apa itu namanya Pak? Keborjo apa gitu, kok istilahnya seperti itulah. Kita biasa bermain akronim. Bagaimana membagi airnya nanti Pak? Karena fasilitas awalnya dari Pemprov, kemudian di breakdown di PDAM Kabupaten Kota Purworejo dan Kebumen. Ada penjelasan bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Jadi mungkin yang di Keburjo yang tadi rencana di launching pada pagi hari ini Pak. Jadi memang dari sumber air dari Waduk Padas Lintang, kemudian Padas Lintang Pak ya sumbernya. Sumbernya kemudian di Waduk Pajenggolan nanti kita bagi 2 Pak. Ke arah kanan ke arah mana, ke arah barat di Kebumen, kemudian yang ke arah timur di Purworejo. Proporsinya berapa Pak? Sama kapasitasnya, debitnya? Kapasitas semuanya adalah 600 liter per detik, kemudian yang di Kebumen kita bagi menjadi 400 liter per detik di Kebumen, kemudian yang 200 untuk Kabupaten Purworejo. Iya. Selama ini apakah Purworejo hanya meminta seperti itu Pak? Karena separuhnya saja dari Kebumen. Ya. Karena kita juga tergantung sumbernya Pak di sini. Oh gitu ya. Kebutuhannya. Kondisi Padas Lintang seperti apa Pak Pras? Pendangkalannya dan lain sebagainya, sebelum kita berinteraksi lebih lanjut. Jadi kalau dari sisi pendangkalan memang kapasitas waduk-waduk kita secara umum itu sudah berkurang. Berapa persen sekarang Pak? Sekarang itu di atas 50 Pak, sekitar 60% Pak. Yang ngeruk harus negara Pak ya, jangan Pemprov Pak ya? Jadi ngeruk biasanya negara Pak itu. Ya, tapi kita upayakan jangan sampai ngeruk Pak, karena ngeruk waduk itu berat sekali Pak. Ya. Jadi belum pernah ada waduk yang dikeruk, kecuali embung Pak, waduk kecil, tapi waduk besar jangan dikeruk. Bandara Hongkong bisa Pak? Gimana Pak? Bandara Hongkong bisa Pak? Oh, iya. Mudah-mudahan jadi dengan kita memelihara kawasan hulu seperti yang disampaikan Pak Sek, kami sudah ada program kerjasama dengan Dinas Kehutanan Pak Sek. Jadi untuk Sempor dan Padas Lintang sudah ada program untuk penghijauan di kawasan Sapu Hijau. Ya? Sudah ada kita dengan Dinas Kehutanan, dan itu kan terus kita lakukan karena merupakan das prioritas di Jawa Tengah yang kritis yang harus ditangani. Statusnya kritis Pak ya? Pak Gubernur, para bupati masih ada. Monggo, saatnya saling mengisi dan saling memberi. Siapa nggak tahu yang memberi siapa ini? Ya. Dimulai dulu dari mana dulu mungkin? Dari Brebes dulu? Enggak, dari Brebes dulu. Ibu Bupati, monggo. Ada yang dikersakan? Bupati, di situ ada warga masyarakat nggak? Ada Bapak. Ada. Boleh nggak saya dialog dengan warga masyarakat yang ada di pinggir jalan itu? Tolong dipanggil salah satu, rasa adus ya apa-apa. Ya Pak Bu, ini
ada tokoh pemuda ini, Bapak Slamet Riyadi. Oh, nggih. Nah, iso sing wingi demo aku. Kalau bisa yang kemarin mendemo Pak Gubernur. Sebagai mantan demonstran nggak takut ketemu demonstran juga Pak Gubernur ya? Oke Pak. Terima kami mewakili masyarakat Bunggayu, jalur Bunggayu sampai ke Salem atas responnya Pak Gubernur. Jadi sudah kami akan mengkritisi yang lain, tapi Pak sudah mengatur sendiri bahwa infrastruktur di wilayah Jawa Tengah ini banyak yang rusak, tidak seperti provinsi yang Pak. Jawa dan Pak. Ya siapa? Jenengan asmane sinten? Oh, nggih Pak. Dan nama saya Slamet Riyadi, Pak. Pak Slamet Riyadi. Pak Slamet Riyadi sedulure Pak Sugeng Riyadi mesti. Oh, oke, Pak. Yang Mboten Pak. Pak Slamet, jenengan lenggah di mana? Di situ? Saya di Bumi Ayu, Pak. Di Bumi Ayu? Oke, Pak. Tapi tidak di pinggir jalan itu nggih? Ya, di pinggir jalan, Pak. Tapi dulu yang demo itu, Pak. Oh, nggih, matur nuwun sangat Pak Slamet. Nanti kita akan bereskan semuanya. Ada nggak yang orang yang hadir yang rumahnya di pinggir jalan itu? Yang di pinggir jalan? Ya. Itu Dang. Dise sing nyeneni aku ibu-ibu Coba aku pengen berdialog kalau ada dari warga masyarakat. Dicomot salah satu. Galak Pak kata ini Pak. Iya. Anak lurah mesti setuju mbak aku, ora warga masyarakat. Pak Lurah, warga masyarakat. Dan lurah mesti setuju. Jangan takut untuk memberikan masukan. Rakyat langsung yang bayar pajak gitu Pak ya. Iya, anak iki mesti setuju aku kabeh iki. Nggih Pak Kades, aku njaluk titip aja nanti Pak Kades ikut membantu ngawasi nggih. Masyarakat Kaliwadas Pak. Nggih. Nah, mohon kameranya di pen kanan dulu itu yang di Brebes. Kameranya bisa di pen kanan yang Brebes, ada operatornya. Atau Ibu geser ke kanan dikit. Ya, Siap, kelihatan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Gub. Bapak niki. Pak Gub tadi Bu. Oh Pak Gub. Pak Gub, ya Pak Gub. Bu, jenengan lenggahe teng pinggir dalan niku nggih? Oh nggih. Nggih. Sing riyen pas demo-demo nika nggih? Kula ningali mawon. Oh. Nggih. Pripun Bu, dalane pun didandani dereng mriku? Niki sewek, Pak. Sewek dandani nggih? Nggih, kami berterima kasih sekali dengan adanya perbaikan jalan ini. Mudah-mudahan semuanya lancar, perjalanan Pak Gubernur juga lancar. Amin. Bangunannya lancar, semuanya lancar. Nggih. Bu, kayak kiye, Bu? Ngesuk diawasi ya kayak gue ya. Iya. Kowe giline pembangunannya diawasi. Rakyatnya kon melu ndeleng kabeh. Nggih? Nggih. Pokoknya sampai hasilnya terakhir tolong dibantu saya diawasi seluruh masyarakat yang ada di pinggir jalan itu agar jalannya sesuai apa yang diinginkan masyarakat. Ngaten nggih? Nggih, matur nuwun. Salam untuk warga yang ada di sekitar pembangunan jalan itu. Nggih, assalamualaikum. Kembali ke Ibu Bupati. Bu Bupati, apa yang perlu ditambah dan dikurangi? Monggo. Biar enteng. Baik Pak Gubernur, saya mau launching untuk infrastruktur pembangunan jalan yang di Kaliwadas. Jadi yang saya laporkan, tahun 2014 untuk jalan provinsi, bantuan dari Bapak Gubernur ada 9 titik. Yang pertama, Pejagan menuju Ketanggungan 4,2 miliar. Yang kedua, Ketanggungan menuju Songgong 8,6. Songgong yang kelima, Kersana menuju Batu Sari 8,4 miliar. Yang keenam, Kersana menuju Bandung Sari 4,5 miliar. Yang ketujuh, Bandung Sari menuju Penanggapan Banjarharjo 4,7 miliar. Yang kedelapan, Bumi Ayu menuju Sirampok 5,7 miliar. Yang kesembilan, Jatibarang menuju Ketanggungan 8,9 miliar.
Jadi total keseluruhan untuk jalan provinsi tahun 2014 bantuan dari Bapak Gubernur mencapai 62,5 miliar. Belum bantuan Gubernur untuk perbaikan jalan infrastruktur Kabupaten Brebes mencapai 57 miliar. Ditambah jalan perbaikan untuk pedesaan di 297 desa. Ini alhamdulillah semoga pembangunan akan bisa direalisasikan dalam waktu dekat dan ini kami mohon izin untuk launching Bapak Gubernur. Oh, ini dari launching ke launching, monggo. Ya, silakan mencet siapa yang perlu Silakan. dipencet Bu Bupati. Oke. Berarti sekarang kita melihat Ibu Bupati Brebes gantian melonceng yang ada di Brebes. Ya namanya juga tahun infrastruktur Pak. Tahun infrastruktur, oke. Esensinya pasti lebih penting dari seremonialnya. Ya. Tombolnya cuma saumli tapi betul. truknya segitu gedenya Pak. Iya. Ya ini kita tunggu proses pencetnya Pak Gubernur. Saya tidak akan berhenti loh Mas, setelah ini saya akan keliling ke tempat titik-titik itu seluruh Jawa Tengah. Ngaten Pak? Oh iya. Capek nggak Pak? Alah, resiko ya. Kesel pijet. Saya bawa tukang pijet nanti untuk ikut itu. Pokoknya mau saya tengok satu persatu nanti itu. Ini Ibu Bupati sudah pakai helm, Oke. sudah di lapangan. Apakah kita tunggu? Apakah nanti derek seperti Bapak itu ikut macul juga Pak? Nah ini kita tunggu, kita tebak-tebakan nih mau ikut Tepuk macul tangan apa enggak. untuk Pemkab Brebes yang membantu Pemprov memperbaiki jalan di wilayahnya. Alhamdulillah satu ruas jalan lagi. Pegang pacul Pak. Oh tenanan nih Pak. Ikut meratakan. Yeah. Ternyata Bapak melakukan hal tadi jangan menjadi inspirasi Pak. Asal jangan sampai ngerebut jatahnya tukang-tukang. Warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu semuanya, warga Bumiayu dan seluruhnya warga Kabupaten Brebes. Hari ini pelaksanaan launching pembangunan infrastruktur Jalan Provinsi tahun 2014 yang ditandai dari mulai Desa Wadas, yang mana jalan ini adalah jalan provinsi. Ini adalah bantuan Pak Gubernur untuk perbaikan jalan provinsi, di mana jalan provinsi ini menghubungkan antara Bumiayu, Bantar Kawung Salem. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, semoga pembangunan infrastruktur jalan provinsi lancar dan sukses. Amin. Amin ya. Atas-atas Ibu. Wah luas juga ternyata Pak Gub. Aduh. Kalau begitu nggak ada tenaganya Bu. Pinarak lagi Bu ya. Matur nuwun dan kami turut berbahagia. IJ, beralih ke kuadran kanan atas dulu Pak Gub. Baik, terima kasih Bu Isya, terima kasih. Pindah sekarang ke Kebumen. Kebumen. Ada Pak Monggo. Sekda. Monggo. Pak Gub, yang pertama tadi saya sudah laporkan mengenai spam Keburjo maupun IKK Puring, Adi Mulyo, Kelirong dan Petanahan. Ya. Saya laporkan mengenai infrastruktur jalan. Baik. Bahwa yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak, banyak bantuan untuk infrastruktur jalan di Kabupaten Kebumen. Tapi pada hari ini yang perlu segera kami lakukan khususnya dalam provinsi adalah jalan Dendeles Pak. Di mana beberapa waktu yang lalu masyarakat menanami pohon Pak, karena banyak lubangnya sehingga dengan kemarahannya biasa saya pikir hal-hal seperti itu Pak. Tetapi tidak perlu kita emosi, tetapi kita sikapi. Kemudian yang berikutnya juga mengenai bantuan yang lain berupa untuk irigasi dan yang mana Pak pada waktu itu Pak Gubernur sudah melihat di daerah Ponorogo yang insya Allah pada tahun 2014-2015 akan diselesaikan pembangunan untuk menyelesaikan masalah irigasi di wilayah tersebut. Kemudian beberapa waktu lalu Pak Gub, ini yang masih menjadi PR kami Pak karena ada kewenangan yang berbeda. Kabupaten Kebumen tidak mempunyai kewenangan untuk itu, utamanya normalisasi sungai di sekitar wilayah banjir Puring dan Ponorogo Pak, di mana masih menjadi persoalan kami. Untuk itu pada saatnya mohon menjadikan perhatian dan saya juga terima kasih Pak, sistem perencanaan di Provinsi Jawa Tengah kami sudah mengikuti sistem informasi manajemen bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah, selalu kita ikuti
sehingga harapannya apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah akan segera terselesaikan dengan baik, karena orang bilang katanya kalau orang tidur di mobil, kalau dari Jakarta begitu masuk Jawa Tengah terbangun berarti sudah masuk Jawa Tengah karena jalannya gitu. Tapi insya Allah dengan Pak Ganjar insya Allah akan lebih baik. Ini di kanan kiri kami Pak hadir juga Direktur PDAM dari Purworejo dan juga dari Kebumen. Barangkali nanti bisa disapa oleh Pak Gubernur tentang kesiapan-kesiapan lebih lanjut pelaksanaan SPAM Purworejo ini Pak. Demikian Pak. SPAM itu saluran primer air minum. Oh, sistem penjadian bukan SPAM, debak dan segala macam itu Pak. Itu enggak Pak Gub. Ini Bu Esti ya? Oh ya Bu Esti. Gimana kondisi PDAM di Purworejo? Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gubernur. Berikut saya sampaikan bahwa PDAM Kabupaten Purworejo alhamdulillah juga termasuk dalam kategori PDAM yang sehat, yang mana pada saat ini pelanggan kami baru sebesar 18.200 sambungan rumah. Hal ini karena di Kabupaten Purworejo keterbatasan air baku menjadi satu permasalahan. Oleh karenanya pada tahun 2011 kemarin bersama-sama dengan Kementerian PU melalui Dirjen SDA dan juga Dirjen Cipta Karya, juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah Kabupaten Kebumen dan pemerintah Kabupaten Purworejo masuk ke dalam program regionalisasi SPAM Kebumen Purworejo. Dan melalui SPAM Purworejo ini kami sangat berharap sekali dalam waktu yang dekat dan tidak lama lagi sebagian besar masyarakat yang juga rakyat dari Pak Gubernur, rakyat Kabupaten Purworejo bisa segera menikmati layanan air bersih yang hingga saat ini belum bisa mereka menikmati. Itu yang sangat kami harapkan Pak Gubernur, dan perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Purworejo mulai tahun 2012 juga sudah mengalokasikan dana sebesar 2 miliar rupiah untuk mendukung program SPAM Purworejo ini, dan di tahun 2013 juga sudah mengalokasikan APBD-nya sebesar 2 miliar, dan tahun 2014 ini sebesar 1,3 miliar. Jadi melalui Pak Gubernur, saya sangat berharap pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera merealisasikan juga sharing dari pendanaan SPAM Purworejo. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ini. Jadi di samping kanan ada Direktur PDAM Kebumen akan menyampaikan sedikit informasi. Monggo. Oke. Napa Pak Gubernur, kami Saim dari PDAM Kebumen, kami sampaikan bahwa dengan adanya SPAM Purworejo, Kebumen mendapat tambahan kapasitas 400 liter per detik. Ini dapat mengairi jumlah pelanggan 32.000 pelanggan baru. Sehingga nanti PDAM Kebumen saat ini pelanggannya 19.047 menjadi 51.000 saat pembangunan ini berlangsung. Karena permasalahan di Kebumen adalah adanya kesulitan air baku, tapi dengan adanya pembangunan SPAM Purworejo ini, insya Allah nanti masyarakat khususnya di kota Kebumen akan kimplah-kimplah air Bapak. Jadi untuk itu kami sangat berterima kasih sekali. Dan tahun 2014 ini kebetulan kami mengadakan program MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan sudah mendapat support dari Pemda. Anggarannya kira-kira 8 miliar, sudah kita terima 3 miliar. Insya Allah tahun ini kita akan kegelontoran dari Pemda Kabupaten Kebumen 5 miliar. Mungkin begitu Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beranjak ke kuadran kiri. Nanti dulu, Kebumen dulu. Jadi Pak Sekda Kebumen, Pak. Saya sampaikan, jadi yang tanaman rakyat di dalan-dalan jeglong itu, yang di jalur selatan-selatan itu, Dendeles itu, tidak apa-apa. Itulah cara rakyat protes. Pak. Tapi ada manfaatnya juga, itu juga nanti menjadi tanda untuk para pengendara biar hati-hati. Tapi artinya kita tidak boleh tinggal diam.
Saya Siap. sudah bicara dengan Menteri PU dan tadi Pak Bambang juga sudah menyampaikan kepada kita, insya Allah Pak, karena saya juga sudah bicara dengan Pak Bupati Kebumen, Oktober insya Allah dibangun. Oh siap, terima kasih Pak. Oktober mulai diperbaiki dan beberapa pembebasan tanahnya saya sudah mendapatkan laporan dari Bupati Kebumen, mudah-mudahan ini bisa memperlancar. Suruh sabar dulu sampai dengan bulan Oktober ya. Mudah-mudahan sih masyarakat Kerso nanti tempat-tempat yang memang berbahaya kita tembeli seadanya dulu, yang penting kita selamat dulu karena inilah cara menggunakan uang negara yang tidak bisa serta-merta. Saya paham betul, maka saya coba berkomunikasi dengan Menteri PU. Salam saya nanti untuk warga Kebumen. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ada kehati-hatian saat negara sudah punya Perpres 54 atau berapa itu ya, pengadaan barang dan jasa. Kita beralih ke kadran sebelah kiri bawah. Boleh. Bu Widya Kandi, Bupati Kendal, sudah berapa lembar permintaan yang disiapkan? Silakan. Monggo, silakan Bu. Matur nuwun Bapak Gubernur. Ini tadi saya mendengarkan salah satu DED itu akan di-cover tahun 2015. DED yang mana nih Pak Pras? Pelaksanaannya adalah tahun 2016. Harus menunggu berapa kali hujan lagi warga saya sampai nanti terjadi penggerusan pada tanggul-tanggul yang ada di beberapa sungai besar di Kabupaten Kendal. Saya mohon pada Bapak Gubernur, kalau bisa DED itu di-cover di anggaran perubahan APBD perubahan provinsi tahun ini, Bapak. Sehingga pelaksanaannya bisa nanti tahun depan, tahun 2015. Selain itu, ada beberapa ruas jalan provinsi. Di Kabupaten Kendal itu ada sepanjang 94 km Bapak yang perlu segera juga ditangani. Antara lain yaitu Jalan Weleri Sukorjo, Boja Sukorjo, Sukorjo Bawang Kabupaten Batang, dan Jalan Sukorjo Keparaan Kabupaten Temanggung. Ya, tapi ini boleh Bapak. halo dulu nggak dan ini? Juga, Halo Bu. Monggo Bapak. Jadi nanti coba kita koordinasikan pelaksanaannya kapan. Yang 2015 itu embung. Embung Bu. Jadi nanti kalau yang apa Pak tadi? Kalau yang sungainya jalan Bu tahun ini. Tahun ini jalan, DED-nya udah jalan. Jadi enggak. Bapak sekarang begini, nyuwun pangapunten. Ya. Kalau kali-kali di Kendal ini hanya dibangun tanggul, itu bukan solusi yang jitu Pak. Yaitu yang perlu ditangani adalah dibangunnya embung-embung di kawasan atas. Sehingga ini mengurangi arus yang masuk di kali-kali besar di Kabupaten Kendal ini yang merupakan kewenangan dari Provinsi Jawa Tengah. Oke, kalau soal itu kita sudah hitung. Jadi gini Bu, jadi gini, itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan sinkronisasi pada rapat-rapat yang kemarin, sehingga para bupati nanti perencananya sekaligus, agar nanti dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak ada orang yang mengatakan ini kewenangan pusat, ini kewenangan provinsi, dan itu kewenangan kabupaten. Maka fungsi negara bisa kita laksanakan bersama. Maka pada kesempatan pertama saya nanti dengan Pak Heru menyusun APBD pertama yang murni betul-betul dari Musrenbang kita akan koordinasikan itu. Inilah sebagai satu bentuk koreksi dari pola sinkronisasi Musrenbang. Maka Musrenbang yang biasanya hanya cap jempol, biasanya hanya copy paste saja, hari ini kita babat, kita gantikan. Apa itu Musrenbang yang ngawur-ngawur? Nggak ada. Sekarang kita koreksi semuanya, agar apa yang menjadi prioritas dari masing-masing kita dorong. Maka dari itu, kenapa kemarin saya berkeliling ke 6 ekskarisidenan itu, saya yakin betul tidak ada yang sinkron. Maka hari ini kita coba buat sinkronisasi dengan pola itu. Jadi kalau nanti akan masuk yang tahun berapa, ketika regulasi memungkinkan kita terobos. Tapi ketika regulasi tidak memungkinkan, tidak ada cara yang lain. Kecuali kita nanti mau dikecrek. Nah, kira-kira gitu. Nah, kita hindari yang dikecrek-kecrek itu. Gitu. Ya, itu ada 5 yang memang merupakan aspirasi melalui Musrenbang kami Bapak, itu bisa tetap di cover, dan kami juga matur nuwun sudah diparingi bantuan sampai 90 miliar lebih, juga untuk pembangunan infrastruktur jalan pedesaan sampai 15 miliar 700 juta. Matur nuwun Bapak. Namun demikian juga masih banyak infrastruktur yang perlu penanganan segera. Oh mesti, kalau itu mesti kurang. Harus. Pokoknya kalau duit kita ini tidak kecret, tidak ada yang dicopeti, kita semuanya memberikan seluruhnya kepada rakyat,
maka insya Allah pada soal seperti itu dari tahun ke tahun kita bisa perbaiki pelan-pelan. Jangan khawatir Bu, kita bantu nanti. Matur nuwun Bapak. Nggih, matur nuwun, nggih. Assalamualaikum. Kita ke kuadran kanan bawah, atau ada yang perlu tambahan dari Pak Heru Bapeda atau Pak Agus dari Biro Bangda? Kira-kira gimana Pak, untuk penjelasan lebih real saat Pak Gubernur sudah berharap agar Pak Musrenbang yang dulu itu diganti. Betul Pak Heru? Pak Heru? Mohon izin Pak Gub. Pak Gub, mohon izin. Oh iya Pak Heru, monggo. Ini Pak Heru dari Bapeda. Ya, geser monggo. kiri Pak, geser kiri di belakang Pak Gubernur. Atau di situ aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Utamanya sebagaimana penegasan dari Bapak Gubernur, para bupati wali kota sudah diingatkan melalui surat edaran bahwa Musrenbang sejak awal sudah menangkap aspirasi melalui keterwakilan dari partai politik. Itu sudah dibuka. Sejak 27 Desember sudah diberikan surat edaran. Itu dari aspek satu mekanisme. Kemudian kami mohon izin Pak Gub sekaligus bahwa bicara Musrenbang memang kita harus memilah potensi sumber daya. Jadi APBD Kabupaten Kota sesuai kompetensi, APBD Provinsi ada dua. Satu untuk kewenangan provinsi tetapi sekaligus juga memberikan stimulan kepada kabupaten kota dan menangkap aspirasi yang berkembang atau dinamika pada saat Bapak Gubernur kunjungan atau menerima usulan, keluhan dari masyarakat. APBN sebagaimana tadi juga sudah diungkap oleh rekan-rekan, pasti secara proporsional akan memberikan kontribusi utamanya untuk bangunan-bangunan konstruksi yang bernilai relatif mahal, tinggi. Kemudian yang ketiga, tadi merespon dari harapan Ibu Bupati Kendal, Pak Gubernur juga sudah menegaskan bahwa jangan sampai kita bertindak represif, tetapi preventif. Yang menjadi pertanyaan, mengapa? Karena apa? Pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan, penataan ruang itu seringkali diabaikan, rame semua setelah ada kejadian. Nah ini kami pun melalui setiap tahapan Musrenbang kepada rekan-rekan, melalui Pak Bupati, Wali Kota, selaku Sekretariat BKPRD, Pak Ketua BKPRD-nya Pak Sekda, Pak Gubernur penanggung jawab, kita sudah mengingatkan. Jadi jangan sampai satu langkah aktivitas pembangunan mengabaikan kondisi alam, karena kondisi alam apabila itu diabaikan pasti yang terjadi ya hanya menunggu bencananya itu tertunda karena mungkin masih musim kering, tetapi begitu air turun ya disitulah terjadi banjir. Mungkin tambahnya sekian, terima kasih. Silakan Pak Agus, ada tambahan Pak Agus? Pernah ada kuliah kepada saya tentang bagaimana kondisi darurat, mungkin Pak Agus belakang sebentar Pak. Oh gitu, ya. Kondisi di Kendal masih ini, yang dadal. Ya. Mohon izin Pak, kami hanya akan memberikan tambahan penjelasan mengenai ULP tadi Pak. Apa itu? Mengenai LPSE Pak, layanan pengadaan lewat elektronik Pak. Jadi sebetulnya lewat kita sejak tahun 2013 kita sudah mendirikan namanya ULP Pak, unit layanan pengadaan, yang semua lelang itu dilewatkan dengan elektronik semua. Jadi tidak ada kita ketemu sama. Nah, kalau darurat tanggul dadal itu gimana? Akan ada plafon atasnya kan Pak Agus? Tidak ada. Jadi kalau itu tetap kita tetap harus ada pernyataan bencana alam dari bupati setempat, kemudian dinyatakan oleh Bapak Gubernur, kemudian baru kita mengalokasikan dengan dana tak terduganya kita. Hanya itu aja. Siap. Mungkin itu Bapak yang bisa sampaikan. Izin. Masih ada waktu 5 menit dan ini ada wakil dari Klaten, etalase kita yang berhadapan langsung dengan Jogja, sama seperti Magelang dan Purworejo Pak. Iya, iya. Monggo Pak Gubernur. Klaten. Baik, ya monggo silakan. Klaten mungkin ada tambahan informasi di luar tadi yang sudah kita canangkan untuk pelaksanaan tahun infrastruktur. Saya persilakan. Iya, Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di samping tadi sudah kami sampaikan Bapak terkait dengan satuan dari Bapak Gubernur. Kami juga beberapa mungkin kami sampaikan kepada Bapak Gubernur khususnya terkait dengan penambangan KOC, tepatnya di Merapi. Kami atas perintah Bapak Bupati dan koordinasi dengan yang terkait akhir-akhir ini telah menertibkan khususnya penambangan KOC. Beberapa Polres ini sudah menyita peralatan bagi penambang yang tidak berizin.
Sementara kita dari ini Bang, antara lain khususnya untuk penambang manual dari masyarakat ini sangat dirugikan, termasuk untuk jalan-jalan Pak, yang dilalui termasuk dengan provinsi, termasuk kabupaten, ini sangat parah. Kemudian kami atas perintah Bapak Bupati juga mengajukan peninjauan kembali izin yang sementara masih ini merupakan kewenangan dari Bapak Gubernur Pak. Jadi ada penambang yang sudah berizin, namun lokasi penambangannya ini tidak sesuai dengan zona penambangan Pak. Ini mohon untuk ditinjau kembali Bapak. Ya. Jadi ini karena perizinan masih Pak, Bapak Bupati hanya merekomendasi saja. Pak Gubernur ini perlu pendekatan G2G. Izin Kemudian penambangan galian C Pasir Merapi itu. Akhir-akhir Klaten dilanda bencana khususnya banjir Pak. Itu dari hampir semua kecamatan yang dilalui oleh Sungai Cekeng, Sungai Birin. Ini khususnya untuk jembatan dan penguatan tepi. Barangkali Pak Gubernur mungkin kami juga nanti berusaha untuk mohon bantuan terkait dengan ini. Pak Gubernur, kami akan mengajukan kepada Bapak. Silakan. Berikutnya Bapak Gubernur. Masih ada lagi. Waktu sudah mepet 1 menit Pak ya. 1 menit Pak, monggo. Oh iya. Mungkin cukup ini dulu Pak. Lain kali kita ketemu Bapak Gubernur. Nanti di Musrenbang Terima kasih. ala baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur. Ya. Pendekatan aturan perizinan galian C Pasir Merapi yang nilai ekonomisnya sedemikian tinggi, tapi dibutuhkan banyak pihak, tapi kadang-kadang ngawur. Antara provinsi, kabupaten, kota, bagaimana sinkronisasi dan harmonisasinya? Ya, sebenarnya karena itu memang ada di kabupaten, saya senang tadi sudah disampaikan oleh Klaten, ini menerpa Klaten sekaligus Magelang. Maka kita memang butuh penegakan hukum. Kalau konsep Magelang kemarin menarik, tapi tidak bisa jangka pendek. Jalur untuk penambangan pasir khusus. Bikin jalan baru berarti? Harus, betul. Kalau itu menggunakan jalur rakyat, menggunakan jalur evakuasi, ini akan membahayakan. Dan itu jalan rusak semuanya. Maksud saya, kalau itu mau dibuka jalur ekonomi untuk penambangan pasir, maka beban jalan, perbaikan jalan kita harapkan juga mereka share. Kalau mereka bisa melakukan itu akan sangat baik sekali. Dan tentu saja, terakhir memang kemarin kita membicarakan dengan kepolisian. Satu-satunya kemudian kita penegakan hukum. Tilang. Kalau itu tidak bisa, kalau kita tolerir di situ, wah, sampai kapanpun hanya terjadi protes-protes yang ada. Bagaimana 7 ton kapasitas maksimal, tapi dimuati sampai dengan 13 ton, itu sudah tidak masuk akal. Ini yang kita minta, maka nanti betul-betul menjadi program kita di 2015, ini teman-teman bupati, semuanya wali kota akan kita ajak ngomong, bicara Jawa Tengah tidak bisa hanya bicara masing-masing punya kita atau punya Anda, tapi bicara sebagai sebuah bagian dari NKRI. Ini juga bagian Indonesia, ya bagian Jawa Tengah, kabeh ya seperti punya kita lah, tubuh kita itu. Kalau kuku kita saja kejepit gitu, sakitnya semuanya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka konsep harmonisasi dan sinkronisasi yang menjadi harapan Bapak Ibu semua bisa kita tutup. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa nanti dalam Musrenbang kita akan membuat apa yang disebut daftar panjang, Mas. Daftar panjang adalah long list dari seluruh aspirasi yang ada, dan kita meminta teman-teman Bupati Wali Kota menempatkan yang paling tinggi itu adalah prioritas. Sehingga kalau nanti kita duitnya nggak cukup, kita menguranginya dari bawah. Jadi atas itu nggak usah diomongkan lagi bahwa itu prioritas. Wajib hukumnya. Yes. Pak Gubernur, 1,5 jam tidak cukup untuk menjalani tahun infrastruktur. Masih ada listrik yang perlu diperbaiki. Masih perlu menghilangkan polisi tidur di depan jembatan-jembatan itu. Tiap kali mau masuk jembatan kita pasti ngandul jumping, Pak ya. Kita perbaiki secara cepat, mudah-mudahan dengan anggaran yang terbatas bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sudah menonton, demikian perbincangan kita dengan Gubernur dan seluruh pemangku kepentingan di provinsi ini. Kita kembali bersama Nova Aida. Nova, silakan. Baik, saudara penonton dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita saksikan bersama bagaimana prosesi dari peresmian pembangunan infrastruktur Provinsi Jawa Tengah tahun 2014. Diawali dengan tadi dibukanya keran agitator atau beton mixer oleh Gubernur, menandakan sedemikian tebal komitmen yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kini tugas kita bersama adalah mengkawal dan juga mengharapkan agar seluruh pelaksanaan bisa berjalan dengan baik, cepat, tepat, dan fungsinya dapat terasakan secara utuh oleh masyarakat banyak, dan dalam jangka waktu yang panjang mampu menjadi daya
daya pengikat atau pembangkit seluruh sektor-sektor yang potensial di Provinsi Jawa Tengah. Kami juga ingatkan kepada Anda sudah bisa bergabung dalam moda komunikasi digital di www.jatengprof.go.id. Akhir kata, saya Nova Aida, langsung dari Welahan Jepara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Dadah dulu Kabupaten Kota. Bupati Brebes dapat salam dari Pak Gubernur. Dah. Bu Bupati Kendal. Selamat siang Ibu.